Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Budiwati Sampurna, NPM 18130530557. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan video pembelajaran mengenai masalah dan belajar dalam pendidikan inklusi. Mari kita simak video berikut ini. Materi yang pertama terkait permasalahan yang dihadapi sekolah dalam mengadakan pendidikan inklusi. Pemahaman inklusi dan implikasinya yaitu 1. Pendidikan inklusi bagi anak berkelainan atau penyandang cacat belum dipahami sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan. Masih dipahami sebagai upaya memasukkan disabled children ke sekolah reguler dalam rangka give education right and access education and against discrimination. Yang kedua, pendidikan inklusi cenderung dipersepsi sama dengan integrasi, sehingga masih ditemukan pendapat bahwa anak harus menyesuaikan dengan sistem sekolah. Yang ketiga, dalam implementasinya, guru cenderung belum mampu bersikap proaktif dan ramah terhadap semua anak, menimbulkan komplain orang tua dan menjadikan anak cacat sebagai bahan olok-olokan. Yang kedua, terkait kebijakan sekolah. Sekalipun sudah didukung dengan visi yang cukup jelas, menerima semua jenis anak cacat, sebagian sudah memiliki guru khusus, mempunyai catatan hambatan belajar pada masing-masing anak berkebutuhan khusus, dan kebebasan guru kelas dan guru khusus untuk mengimplementasikan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif, namun cenderung belum didukung dengan koordinasi dengan tenaga profesional, organisasi atau institusi terkait. Yang kedua, masih terdapat kebijakan yang kurang tepat, yaitu guru kelas tidak memiliki tanggung jawab pada kemajuan belajar anak berkebutuhan khusus serta keharusan orang tua anak berkebutuhan khusus dalam penyediaan guru khusus. Yang ketiga, terkait proses pembelajaran. Yang pertama, proses pembelajaran belum dilaksanakan dalam bentuk team teaching atau tidak dilakukan secara terkoordinasi. Yang kedua, guru cenderung masih mengalami kesulitan dalam merumuskan fleksibel kurikulum, pembuatan individualis education program, dan dalam menentukan tujuan, materi, dan metode pembelajaran. Yang ketiga, masih terjadi kesalahan praktek bahwa target kurikulum ABK sama dengan siswa lainnya, serta anggapan bahwa siswa cacat tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menguasai materi belajar. Yang keempat, karena keterbatasan fasilitas sekolah, pelaksanaan pembelajaran belum menggunakan media, resource, dan lingkungan yang beragam sesuai kebutuhan anak. 4. Terkait kondisi guru. Belum didukung dengan kualitas guru yang memadai, guru kelas masih dipandang not sensitive and proactive yet to the special needs children. Yang kedua, yaitu keberadaan guru khusus masih dinilai belum sensitif dan proaktif terhadap permasalahan yang dihadapi anak berkebutuhan khusus. Yang kelima, terkait sistem dukungan. Yang pertama, belum didukung dengan sistem dukungan yang memadai, peran orang tua sekolah khusus, tenaga ahli, perguruan tinggi, LPTK, PLB, dan pemerintah masih dinilai minimal. Sementara itu, fasilitas sekolah juga masih terbatas. Yang kedua, keterlibatan orang tua sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan inklusi belum terbina dengan baik. Dampaknya, orang tua sering bersikap kurang peduli dan realistik terhadap anaknya. 6. Terkait kondisi di lapangan dalam penerapan pendidikan inklusi. Yang pertama, secara formal belum berpredikat sebagai sekolah inklusif, bahkan sampai sekarang belum tersentuh proyek sosialisasi dan pelatihan di bidang pendidikan inklusi. Yang kedua, para guru awalnya sempat khawatir akan menurunkan citra sekolah. Yang ketiga, adanya protes terhadap kenaikan ABK, sementara ada anak normal yang tidak naik kelas. Yang keempat, tidak ada guru khusus, tetapi ini justru tantangan untuk menemukan metode baru yang lebih kreatif melalui kebersamaan, saling diskusi, dan saling berbagi. Yang kelima, perubahan dan proses adaptasi pembelajaran dilakukan terus-menerus melalui kerjasama, saling memotivasi, saling membantu, saling mendukung, komunikasi, dan belajar dari pengalaman. Yang keenam, mengembangkan kerjasama antar guru dan meningkatkan jalinan komunikasi dengan orang tua. Yang ketujuh, sekalipun diakui menambah beban tambahan, namun diterima sebagai tantangan.
Materi selanjutnya terkait permasalahan yang muncul dalam proses pembelajaran di pendidikan inklusi. Yang pertama, metode yang digunakan guru kelas belum bervariasi. Kedua, proses pembelajaran belum dilaksanakan dalam bentuk team teaching. Yang ketiga, guru cenderung masih mengalami kesulitan dalam merumuskan fleksibel kurikulum, pembuatan IEP, dan dalam menentukan tujuan, materi, dan metode pembelajaran. Yang keempat, masih terjadi kesalahan praktek bahwa target kurikulum ABK sama dengan siswa lainnya, serta anggapan bahwa siswa cacat tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menguasai materi belajar. Yang kelima, karena keterbatasan fasilitas sekolah, pelaksanaan pembelajaran belum menggunakan media, resource, dan lingkungan yang beragam sesuai kebutuhan anak. Usaha-usaha yang dilakukan dalam mengatasi kendala dalam proses pembelajaran dalam pendidikan inklusi yaitu ada rancangan. Rancangan di sekolah inklusi terdiri atas rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan program pengajaran individual atau PPI. Yang kedua terkait kegiatan belajar mengajar atau proses belajar mengajar. Yang A, tidak ada usaha yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi kendala dalam mempergunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Guru tetap menggunakan metode ceramah dan pemberian tugas. Yang B, dalam kelas inklusi, pengaturan tempat duduk siswa sebaiknya bervariasi, seperti duduk berkelompok, membentuk tapal kuda, atau duduk di bangku melingkar bersama-sama sehingga dapat melihat satu sama lainnya. Yang C, di sekolah, media yang digunakan disesuaikan dengan materi pembelajaran. Yang D, kendalanya bagi siswa yang mengalami kesulitan pada materi tertentu, maka GPK mendampingi dengan melakukan penyederhanaan materi. Yang E, media pembelajaran. Guru hanya mempergunakan buku paket sebagai media dan gambar-gambar sederhana serta media asli. Yang F, bahasa yang digunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Bahasa lisan yang digunakan guru adalah bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Yang G, terkait evaluasi. Adapun jenis-jenis penilaian pada kelas inklusi yaitu penilaian tertulis, unjuk kerja, produk, dan penilaian portofolio. Sekian video pembelajaran dari saya terkait masalah dan belajar dalam pendidikan inklusi. Jika terjadi kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.